marchingnya. Indonesia. Indonesia. Jayo. Udah cukup deh, jangan. Jadi sebentar lagi pemirsa, Indonesia akan menghadapi Cina pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Nah, pagi hari ini kami akan membahas bagaimana peluang Indonesia menghadapi Cina dengan narasumber yang heboh-heboh. Yes. Gitu ya. Ada siapa aja nih Kumala pagi hari ini? Ada Intan Saumadina, penggemar sepak bola. Selamat pagi. Selamat pagi Intan, sportcaster juga. Iya. Mau gantian? Boleh deh, aku deg-degan juga. Biasanya nanya-nanya ini harus ditanya. Oke. Betul sekali. Kemudian di samping Intan ada Bang Effendi Ghazali sebagai penggemar sepak bola. Iya, iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian Bung Roni Pangemanan Ya, selamat sebagai pagi. pengamat sepak bola. Ya, selamat pagi, Bang Ropan. Siap. Mohon maaf Pagi, nih pagi. Bapak-bapak, pagi hari ini saya harus kasih yang seger-seger dulu buat Oh iya, iya, dong, iya, iya. pagi. Jadi saya akan Tapi tanya ke selamat dulu kepada Les Parisien. Oh ya. iya, Seluruh selamat. penggemarnya PSG fans. PSG fans selamat ya, udah 5-0. champion ya, 5-0 tanpa balas, 5 gol. Terbesar sepanjang sejarah Oh, iya. final Liga Champion ya. Langsung kita ke Intan. Intan, bagaimana Indonesia akan menghadapi Cina sebagai pengamat ataupun penggemar sepak bola Ya, seperti apa? sebagai penggemar sepak bola dan juga sportcaster yang biasanya nanya ya, Nah, sekarang ditanya. sekarang ditanya, ya. Iya, iya. Ini aku cukup optimis ya ngelihat, apalagi timnas Indonesia juga sekarang udah kumpul dengan kurun waktu yang lebih lama. Mudah-mudahan chemistry mereka juga semakin terbentuk, dan kita juga tahu bagaimana kemarin ya pada saat menghadapi Bahrain, Ya. kita juga melihat bagaimana pola permainan Indonesia juga udah semakin membaik ya di tangan pelatih baru Patrick Kluivert. Dan aku, walaupun kita tahu sekarang tuh banyak banget pemain-pemain yang absen, Ya. kayak kita tahu Martin Pas juga harus absen karena akumulasi kartu, Marcelino juga, tapi kita punya squad yang cukup mumpuni lah, yang sama-sama juga memiliki kualitas yang baik di timnas Indonesia. Mudah-mudahan bisa lancar nanti menghadapi Amin. China, dan kita berharap semuanya menang ya. Betul. Iya. Tapi kan kalau di depan selain Marcelino masih punya Ole Romeni. Iya betul, masih ada Ole di sana. Cuman kan kita juga perlu, Marcelino Ferdinand itu kenapa dia jadi salah satu menjadi salah satu pusat perhatian dengan ketidakhadirannya, karena Marceng itu sering banget kan jadi salah satu pemain yang jadi pembeda. Dan itu salah satunya pemain yang bisa dibilang cukup ngeyel kan, Ya, agak bandel betul gitu, sekali. dan kita perlu banget pemain-pemain seperti itu gitu. Iya. Kalau cukup ngeyel berarti kita akan ngeyel juga pagi hari ini. Silakan Kak Intan, mau nanya siapa nih selanjutnya? Aku Yang nih biasa boleh nanya, nanya. langsung nanya apa Kita seperti mau jawab ke dia. Ya udah, Gimana saya Intan, mau nanya ke siapa? Pilih ayo. Ke siapa Mau nanya ya? apa? Ke Kira-kira. siapa dulu nih, mau? Bung Effendi Satu dulu. saja, Fendi Iya, boleh. iya, Kalau iya. Bung Effendi, kalau Bung Effendi sendiri gimana ngelihat Indonesia menghadapi China? Karena kan kita kan kalau mau lolos ke round 4 ataupun langsung juga memang Kemana masih kita? ada kan. Ayo kita Iya, jalan. kita cabut aja deh. Masih ada kesempatan, walaupun memang sulit banget sih. Tapi kalau Bung Effendi sendiri ngelihatnya gimana melawan China? Saya nggak duga ya di sebelah saya ternyata harus Adi, Filipus, Adi Kumala, kemudian Intan sama ini. Ya. Sama-sama kita Intensiv siarannya ntar ke Intan puluhan loh ya. tahun lah jadi wartawan sama-sama ya. Betul. Nah, yang saya mau katakan gini, kenapa tadi saya khusus menyapa mereka yang bermain di champion itu ya, dan kemudian sudah jadi juara itu, karena sebetulnya ada kaitannya dengan Patrick Kluivert, ya kan? Dia adalah pencetak gol termuda loh sampai saat ini di final champion. Oke. 18 tahun 327 hari. Sementara yang kemarin itu Desiree Doué itu nomor 3, yaitu 19 tahun 362 hari. Jadi pada bagian lain kita bisa melihat betapa misalnya itu tanpa diduga, siapa yang bisa duga sih pertahanan Inter yang demikian baik. Bagus, ya. 5-0. Obok-obok begitu ya malam tadi ya. 5-0. Betul. Itu nggak pernah terbayangkan. Maksud saya bagaimana dalam sebuah pertandingan itu kalau dia sudah bisa nyetel dari awal, bahkan di 15 menit pertama ya, Iya. itu gol Hakimi itu kan menit ke-12. Betul. Ya. Ya. Itu merubah sepanjang pertandingan maupun dicoba bangkit di babak kedua ya. Inter nggak bisa gitu. Nah, yang mau saya katakan adalah judulnya kan kita wajib menang nih. Ya. Tapi karena sebelumnya kita juga wajib menang. Yes. Kalau nggak wajib menang, misalnya kalau seri aja sama Bahrain kemarin, lain hitung-hitungannya. Hitung-hitungan di pool grup C ini kan sangat ketat gitu. Nah, kita wajib menang karena kalau kita menang, maka sebetulnya kita boleh dikatakan melangkah lah ke putaran Fase keempat selanjutnya. minimal gitu. Kalau mau langsung ke putaran langsung ke Piala Dunia nih, Sudah tertutup, mewakili dua kan? ini, Iya. kita harus sapu bersih loh ya. Iya, Di harus. Jepang pun nanti juga harus menang. Harus menang. Yang Betul. mana relatif sukar. Walaupun pada waktu ulang tahun Pak Erick Thohir kemarin itu para pemain
ikut ikut memberi semangat gitu loh. Artinya makin kompak ya. Makin kompak. Mudah-mudahan 2 pertandingan ini bisa gitu ya. Tapi kan apalagi kan Jepang juga sempat kemarin bilang akan menurunkan pemain lapisnya ketika nanti menjamu Indonesia ya. Ada banyak isu pemain-pemain seperti itu dia dari luar dia tidak akan ambil untuk Iya, melawan iya, Indonesia. betul ya, Bang Jadi Ropan itu ya. keuntungan juga. Iya. Tapi mungkin Bang Ege mau bilang bahwa kita jangan patah semangat meskipun kita kehilangan 5 pemain kunci ya. Kita punya yang lain untuk bisa menggantikan. Persis Andi Kumala. Karena apa? Justru PSG ini jadi juara pas nggak ada pemain-pemain besarnya loh. Ketika ada Messi, ada Neymar, ada Mbappe, nggak juara. Nggak juara. Tapi ini justru Ibra, jangan lupakan Ibra. Ada Ibrahimovic pernah di PSG. Ini pas lagi pemain-pemain yang boleh dibilang anak-anak muda yang bisa diramu sedemikian rupa, dan ini kemudian menjadi sesuatu yang mengejutkan gitu. Kadang Jadi kondisi yang kayak gini kadang kondisi kayak gini justru malah bikin semangat makin membara karena mereka yang tadinya belum mendapat kesempatan bermain jadi ingin menunjukkan kualitasnya ya. Walaupun saya sendiri kan hadir juga di Sydney waktu itu, 15 menit pertama kita nyerang terus, lalu nggak ketemu momentumnya. Tapi kalau gol Kevin Dix masuk, Oh iya, berubah. jadi ada 2 kan? Ada 2, ada heading Jayadi, Betul, heading J juga. dibuang oleh Matt Ryan. Jadi dengan udah 2 sangat gol baik. duluan dong kita lihat. Iya. Wah, Kemudian Jadi ada mungkin Bang penalti. Ropan maksudnya Kevin Bang Dix. Ege, kalau sampai ada gol cepat, salah satunya ketika Indonesia menghadapi Cina, mungkin ini akan merubah seluruh jalannya pertandingan. Betul, 15 menit pertama kalaupun ya. kita kalah misalnya, mungkin 2-1 misalnya kan, kalau kita kalah. Selisih waktu gol itu. juga jadi Jangan nggak sampai terlalu banyak. 5. Jangan sampai 5-1 sebagaimana 5-0. Saya mau membandingkan antara saya mau membandingkan antara 5-0 dengan 5-1 dan bagaimana 15 menit pertama itu ya yang ada gol dari Hakimi melalui asisnya Doe misalnya. Nah, itu juga harus betul-betul diperhatikan sedemikian rupa walaupun saya nggak terlalu khawatir ya tadi. Kita memang ada beberapa pemain yang kebetulan kena virus, Ragnar, 2 Martin Pas dan Marcelino. Virus kartu merah kalau Marcelino ini kan pengumpan manja. Akumulasi kartu, bukan Iya, kartu merah. akumulasi kartu. Kemudian ada yang sedang Eliano, menunggu istrinya, melahirkan. mudah-mudahan semuanya Tapi biasanya lancar. Bang Egi suka ada informasi, virusnya virus apa nih Bang kira-kira Bang? Itu saya nggak terlalu tahu ya. Itu. Saya Biasa memang Bang Egi punya informasi-informasi kita nggak punya nih. ya. kecuali bagian virus, apa nih, kecuali Bang? bagian Mestinya dia virus. mesti tahu dong virus kan. Oke, Iya, mungkin iya. Bung Ropan ada nih. Kira-kira pola permainan kita ini untuk di 15 menit pertama harus seperti apa? Kalau Enggak, sebelum ke 15 menit pertama memang kalau menurut saya sangat disayangkan kita kehilangan 3 pemain top Betul, kita. betul. Di saat kita menang melawan Bahrain kemarin, 3-3-nya nggak ada. Martin Pas, akumulasi, Marcelino nggak ada, dan Ragnar Iya, Oratmangun. Jadi itu kita padahal butuh poin melawan Cina kan. Iya. 3, dan kita kehilangan itu. Makanya Stefano Lillipali dipanggil untuk mengisi posisi kiri. Tidak ada pemain lain yang bisa melakukan itu selain Stefano. Dengan pengalaman. Iya, dengan pengalaman dia, dan dia di Borneo juga bagus. Musim lalu 17 asis, ada 11 gol, musim ini juga ada 6 gol, 4 asis. Sehingga Kluivert mengharapkan bahwa dia akan memanjakan oleh Romani di depan. Nah, di posisi Marcelino, itu ada beberapa opsi. Mestinya ada Reinders di sana, Eliano, tapi kan nggak bisa main. Iya. Karena dia mendampingi istrinya melahirkan. Praktis hanya ada Jakob Sayuri yang bisa dimainkan. Oke, ada Egy sebenarnya, tapi mungkin kalau kecepatan ada Jakob. Itu lebih bagus. Berarti untuk Jakob bisa. lebih berpotensi ya. Karena Jakob Jakob atau juga, Egy lah ya, sama. iya, karena Jakob kan lagi bagus bermain di Liga 1 dengan Malut United. Iya. Dia bisa asisnya bagus, golnya bagus, Iya. jadi menguntungkan buat kita. Walaupun tidak ada Ragnar dan tidak ada Lino, tetapi kita punya Vano dan Jakob yang punya permainan visi bermain yang sangat baik. Reading the game sangat bagus sekali. Dan itu yang ditunggu oleh Romani. Bagaimana Pemain-pemain untuk membantu- pengumpan yang bagus. Dan saya rasa Oliver Romani akan membuat gol ketiga dia ya. Untuk setelah lawan Amin. Australia, lawan Kalau bisa jangan cuma 3 ya, kita harap 5. Nggak, gol ketiga. Ada Gol keempat, ketiga, ada keempat, kelima. kelima, Iya. sampai kelima Yang begitu. lain misalnya Vano bikin 1 gol, Jakob bikin 1 gol, ya kan. Tapi jangan lupakan Tom ada Haya sosok baru di Indonesia timnas saat ini, Beckham Putra, Bang Ropan. Ya kalau dia masuk. Oke. Kan harus bersaing juga kan untuk 23 pemain. Iya. Ya, praktis ada 5 tinggal 5. Kalau dipotong dengan 4 dari 9-nya akan out. Kan Martin Paes sudah nggak bisa. Udah pasti. Untuk lawan Cina. Ya. Lino juga nggak bisa. Ya. Sandi nggak bisa. Nggak bisa. Eliano nggak bisa. Praktis tinggal 5 yang akan bertarung untuk apakah mereka ada di dalam atau di luar. DSP ini ya, di DSP, daftar betul. susunan Termasuk pemain. Beckham Putra. Ya. Itu ada Yance Sayuri di sana, ada Jakob, ada Egy. Itu kan harus bertarung. Ada Ramadan Sananta. Disitulah mereka ada Rafael Struijk untuk mengisi posisi ini. Jadi rame, lagi tegang nih.
untuk tegang bersaing aja. 23 itu tegang Betul, siapa yang betul. akan masuk gitu loh. Betul. Ajang pembuktian juga bagi pemain-pemain yang akan bermain begitu ya. Betul. Mungkin kalau Intan ada nggak sih pemain-pemain yang diharapkan gitu bisa mengisi kekosongan rekan-rekan yang absen ini? Aku justru tadi kan kalau Bung Ropan siapa Yance ya? Yang Yakob. pingin Yakob ya, Yakob, pingin lihat Yakob. ada sosok Yakob. Dua-duanya ada. Aku pingin ngelihat ada Egy ya, karena Egy kan juga lagi bagus performnya di Dewa United. Dia juga kemarin sempat nggak bisa ikut yang di sebelumnya karena cedera. Aku pengen lihat mudah-mudahan Egy juga bisa ngisi kekosongan di sana. Dan aku pengen lihat perform pemain-pemain lain yang juga memang kita tahu ya beberapa kali dipanggil tapi hanya beberapa kali menjadi cadangan kayak Ramadan Sananta. Memang belum menemukan peak performnya, cuman ini salah satu goal getter yang juga memang dibutuhkan bagi timnas Indonesia. Mudah-mudahan mereka semua bisa menunjukkan bagaimana performanya dan kita percayakan sama Coach Patrick Kluivert juga. Ini kan TC-nya udah cukup panjang nih, cukup panjang juga waktu bagi Coach Patrick Kluivert untuk bisa melihat potensi siapa saja yang memang benar-benar siap diturunkan menghadapi China gitu. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Ya. Kira-kira siapa nih posisi-posisi lainnya yang akan mengisi kekosongan dari 5 pemain kunci ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialog kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita masih berkutat dengan komposisi pemain nih, pengganti 5 pemain kunci. Ada nama Stefano Lillipali yang juga akan kembali. Itu kan dari segi performa memang bagus, tapi usianya sudah lumayan dewasa. Gimana Bung Ropan? Iya, memang dari usia 35 tahun. Tetapi dari pengalaman dia, ya cara dia bermain, visinya bagus sekali kalau bisa dilihat, ya. Dan bagaimana dia bisa memberikan umpan. Saya sudah jelasin tadi umpan-umpan dia itu yang dibutuhkan memang ketika Ragnar tidak ada. Walaupun sebenarnya di sisi kiri itu kita masih punya Dean James yang bisa berkolaborasi dengan Verdong. Tetapi tetap kita harus butuh pemain yang sangat bagus, ya passing oke, kontrol bola baik seperti Vano Lillipali. Sehingga saya pikir dia pasti akan masuk di posisi itu dan dia akan menjadi pemain yang pemain kunci di depan untuk bisa memberikan umpan ke Ole Romani. Jadi, gitu saya pikir kalau bisa dilihat. Dan di kanan kita sudah bilang tadi kan ada Yakob Sayuri yang bisa ditaruh di situ. Cuma mungkin sekarang tinggal bagi Patrick Kluivert bisa menentukan apakah ada perubahan, misalnya Egy masuk dan dia berdiri di belakang Ole. Karena Egy kan pemain stylish ini, ya, dan bisa mengubah cara bermain ya. Jadi ini tinggal tergantung apakah Yakob duluan atau Egy duluan dengan formasi agak dia berdiri di belakang. Nah itu kita akan tunggu apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert ketika akan bermain melawan Cina. Karena kan memang nggak ada pilihan lain. Now or never, sekarang harus menang, tidak boleh imbang, apalagi kalah. Menang harga mati begitu menang. ya. Karena Cina itu harus menang juga lawan kita. Kuncinya ada di GBK bagi dia. Kalau imbang selesai dia, nggak bisa bikin apa-apa karena dia akan ketemu dengan Bahrain nantinya dalam tanggal 10. Makanya dia akan hidup mati bermain lawan Indonesia. Itulah yang menyebabkan dia membawa banyak pemain depan untuk bermain di kita. Jadi dia tidak akan bermain seperti di Qingdao untuk bertahan, kemudian counter attack lawan kita. Tapi tentunya berbuah gol begitu ya, artinya ketika melawan Indonesia, PR dia juga akan keluar karena dia butuh gol. Karena dia punya min itu 13 sekarang. Iya, selisih golnya. Selisih gol. Indonesia ada 6. Jadi dia bukan cuma menang 1, dia harus menang banyak lawan kita. Nah, tentunya harapan Bang Ropan juga untuk bisa menang banyak. Kita akan tanyakan kepada masyarakat Indonesia. Sudah saat ini ada reporter kami Sekar Wanda yang berada di CFD. Apakah masyarakat Indonesia juga senada dengan Bang Ropan? Kita harus menang, kita harus membawa poin ketika melawan Cina. Silakan, Sekar Wanda. Ya, selamat pagi Philip dan juga Mala. Saat ini saya ada di kawasan Bundaran HI, tempat orang-orang sedang olahraga, ada yang lari pagi, ada yang bersepeda, tapi saya hari ini bukan ingin olahraga, bukan ingin bersepeda ataupun lari, tapi saya ingin cek ombak nih, ingin melihat bagaimana antusias para warga, para masyarakat yang nantinya kita akan sama-sama menyaksikan laga penting antara Timnas Indonesia melawan Cina pada tanggal 5 Juni nanti. Karena informasinya, Philip dan juga pemirsa, ini ada 5 pemain kunci yang tidak dapat ikut ataupun tidak dapat terlibat dalam laga yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juni nanti. Dan absennya mereka ini karena berbagai alasan, ada yang diinformasikan cedera, ada juga beberapa alasan lainnya seperti alasan-alasan pribadi. Nah, kemudian gimana ya antusias masyarakat menanti nantinya pertandingan tanggal 5 Juni nanti?
saat ini saya sudah bersama dengan Dilan dan juga Akbar yang juga sepertinya ini fans timnas begitu. Kita akan tanyakan apakah mereka akan nobar, akan nonton pertandingan timnas Indonesia dengan Cina yang nanti akan digelar di Stadion GBK nanti. Langsung kita tanyakan saja ya pemirsa. Selamat pagi Mas Dilan dan juga Mas Akbar. Pagi Kak. Ya, pagi. Mas, ini nanti bakalan nonton timnas nggak nih tanggal 5 Juni nanti? Oh, nonton Kak, pasti. Nontonnya di GBK apa di rumah atau di mana? Di GBK Kak. Di GBK, Ya. berarti bakalan beli tiket? Udah beli. Oh, udah beli, oke. Nah Mas, gimana nih antusiasnya? Ada nggak sih harapan yang ingin disampaikan untuk para pemain timnas untuk laga timnas melawan Cina nanti? Oh, tentunya kami berharap semua pemain untuk memberikan penampilan yang terbaik mereka untuk menghadapi Cina kali ini. Oke, nah Mas tahu nggak sih kan ini ada beberapa pemain yang tampil lawan Bahrain kemarin ternyata tidak bisa main melawan Cina nih. Seperti Marcelino, kemudian ada Martin Pas, ini nggak akan main lawan Cina. Tanggapannya tuh gimana? Tentunya kita punya pemain-pemain lapis yang cukup berkualitas ya Kak ya. Marcelino walaupun Martin Pas nggak main, kita punya pemain baru seperti Beckham Putra, dan ada juga di posisi penjaga gawang Emil, Nadio juga ada, Hernando Ari juga ada. Nah, berkaitan dengan hal tersebut kan ini juga ternyata saat lawan Cina nanti akan menjadi ajang pembuktian para pemain-pemain baru yang sebelumnya juga belum pernah nih dipakai oleh pelatih Kluivert, tapi sempat dipakai oleh Shin Taeyong. Kalau dari Mas sendiri, tanggapannya seperti apa? Jadinya kita berharap pemain-pemain yang dipanggil kembali oleh Kluivert ini memberikan yang terbaik tentunya bagi timnas kita di pertandingan lawan Cina ini. Karena pertandingan lawan Cina ini menentukan untuk lanjut atau tidaknya kita berpeluang besar atau tidaknya kita ke ronde berikutnya gitu, atau lolos ke Piala Dunia. Nah, menurut Mas sendiri dengan kondisi skuad seperti ini, kira-kira Indonesia masih punya peluang nggak sih untuk menang melawan Cina? Tentunya kita berharap 3 poin ya Kak ya, untuk berharap lolos gitu. Tentunya kita sangat berharap dengan dapat 3 poin dari Cina, kita yakin masih bisa peluang itu besar untuk lolos gitu. Nah, kalau kita bergeser nih, kita tanya ke Mas Akbar. Kalau Mas Akbar sendiri harapannya untuk timnas di laga kali ini seperti apa? Ya, yang pastinya kita tetap pengennya timnas tetap menang ya. Walaupun persaingannya nanti bakalan tetap berjuang, banyak yang pemain yang tidak ada. Tapi kami sebagai masyarakat Indonesia pastinya mendukung sepenuh hati untuk timnas. Gitu sih paling Mbak. Oke, nah Mas Akbar, nanti rencananya kalau nonton di Stadion GBK bakalan ajak siapa aja sih? Teman-teman, keluarga, kerabat, atau apa? Yang jelas ini teman saya ini Dilan udah jauh-jauh dari Padang buat nonton ke sini. Paling kami nanti nontonnya bareng keluarga sih. Pemain favoritnya siapa sih Mas, tahu gak? Mungkin bisa di-spill gitu kepada pemirsa TV One. Kalau saya sih Marcelino ya. Marcelino, tapi sayangnya Marcelino katanya tidak main ya. Iya. Tapi ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan untuk Marcelino? Kalau Marcelino nonton? Oh, pokoknya bawa nama baik Indonesia, Marcelino the best pokoknya. Nah, terus kalau untuk pelatih timnas Kluivert sendiri, ada pesan yang ingin disampaikan nggak? Tetap semangat, walaupun banyak komentar dari netizen yang baik ataupun yang jelek. Yang penting tetap semangat. Oke, terima kasih Mas Akbar dan juga Mas Dilan sudah berbagi bersama kami, memberikan tanggapan antusiasnya untuk nanti menonton laga timnas Indonesia melawan Cina tanggal 5 nanti. Nah, Philip dan juga Mala, kira-kira kalian juga bakalan nonton nggak? Sama-sama mendukung timnas Indonesia, karena seharusnya kita akan mendukung terus timnas Indonesia melawan Cina nanti. Saya kembalikan ke Philip dan Mala di studio. Oke, terima kasih Sekar. Pasti nonton dong, minimal di TV ya. Enak kalau di TV ada replaynya. Kalau nonton langsung gol
Udah lewat. Mana tadi ya? Oh, aku biasanya kalau nonton di stadion, aku Pas pakai lagi ke toilet, handphone. misalnya balik sudah gol. Udah gol. Susah mau lihat golnya bagaimana ya tadi ya. Ya kan? Nah ini, Kecuali di stadion kita juga disediakan apa? Oh ada, kan ada replaynya. big screen-nya. Enggak. Kadang-kadang nggak keluar replaynya ya. Iya. Kadang Kecuali disiapkan ya, disiapkan. Ada replaynya. tapi Bang Ege tadi melihat Ya. harapan dari masyarakat, Ya. kita harus menang nih. Iya, ini memang wajib menang karena hitung-hitungannya itu kalau kita menang bodoh amat sama yang lain gitu ya. Artinya kita melangkahlah ke putaran keempat setidak-tidaknya. Tapi kalau di sini kita seri ya atau bahkan yang lain-lain itu nggak usah kita ngomongin, itu kita memang sangat sulit gitu. Karena masih ada hitung-hitungannya pada waktu tanggal 5 nanti kita main kedua tuh. 18-10 Australia dulu lawan Jepang. Ya. Nah, kita coba bayangkan seperti apa tuh hasilnya. 24-5 kita, 23-00 di Rifa, Bahrain menjadi tuan rumah untuk Arab Saudi. Ya. Jadi ini kalau kita sudah menang, silahkan aja Anda mau saling bunuh, kita nggak apa-apa. Kita setidaknya sudah bahwa kita bisa menang lagi lawan Jepang. Itu lain lagi rumusnya. Bonus. Misalnya kita mengharapkan Australia ini sama Jepang misalnya kalah, karena dia sudah 13. Ya. Kemudian sama Arab Saudi itu dia paling seri lah gitu. Dengan catatan Arab Saudi dikalahkan oleh Bahrain. Karena Bahrain kan minus golnya minus 8 gitu ya. Jadi nanti akan ada hitung-hitungannya. Tapi yang penting ini menang dulu. Nah lepas dari itu semua yang saya agak pikirkan tadi di depan ada Lili Pali. Kemudian kita berbicara tentang mungkin siapa Yakob atau Egy Maulana Fikri, dua-duanya lagi bagus ya di liga kita gitu. Nah, cuma pertahanan belakang siapa nih yang akan masuk ketika Miss Hilger masuk kembali? Oke. Ada Rizky Ridho ya yang main luar biasa kan selama ini. Begitu diberi kepercayaan Jayadi, Jayijas pasti di tengah lah ya. Kemudian satu lagi siapa gitu? Bang Jai. Gitu. Apakah Justin Hubner? Justin Hubner atau Miss Hilger? Ya. Tapi apakah kemudian ada yang dikorbankan? Itu kan bisa dibilang 4 pemain tiga bertahan itu- ya, sorry, mungkin tiga kita pemain tiga ya, bertahan itu 3-4, adalah the winning team 2-1 gitu. untuk Nah, pertahanan justru itu Indonesia. kalau maksud saya siapa nih yang dipilih oleh Patrick Kluivert, karena kita tahu Cina juga sebetulnya menarik waktu melihat Cina lawan Australia. Ya. Itu ada gol dari Irvin ya, yang sebetulnya itu kelemahan pertahanan dia di babak pertama. Sesudah itu ada gol dari Nissan Velovelli, itu bola muntah disapu. Tapi di babak kedua mereka pertahanannya solid dan kemudian juga melakukan tembakan yang sangat bagus kalau nggak digagalkan oleh Matt Ryan. Yang mau saya katakan, nanti mereka ini kan di depan ada Wang Yudong yang dianggap sebagai Yamalnya Cina gitu ya. Ya. Dari sebelah kiri berarti dia. Kemudian ada lagi Sang Yuan, mungkin Yuning yang juga punya kecepatan yang cukup baik dan dalam skala bersama saya anggap Cina ini kan punya seperti gegenpressing juga. Naik sama-sama, turunnya sama-sama. Nah, karena itu lepas dari tadi Lili Pali dan kemudian Yakob Sayuri ya mungkin atau Egy Maulana Fikri, mungkin ada Dan James juga di situ. Kita nggak tahu Pelopesi apa dipasang dari awal atau nanti. Tapi lini belakang kita 3 jangkar itu menurut saya perlu dipikirkan dengan sangat hati-hati oleh Patrick Kluivert ya. Ini kan laga hidup mati buat kita, tapi kata Bung Roman tadi buat Cina juga mereka pasti akan lebih Memberikan yang mempersiapkan Cina terbaik nggak ya. punya pilihan, seri aja sudah wassalam. Iya, iya. Salam, Ya, memang tadi kalau misalnya di belakang kalau Mes dimasukkan berarti kan pilihannya antara tidak memainkan Hubner atau Rizky Ridho. Padahal dua-duanya ini juga pemain yang memang benar-benar sudah menyatu dengan timnas Indonesia. Kita tahu bahwa Hubner dibilang El Preman karena keberaniannya dia berani banget pasang badan dan pergerakan-pergerakan lincahnya semuanya itu benar-benar sangat dibutuhkan kan bagi timnas Indonesia. Apalagi tadi juga Bung Egy juga bilang bahwa China memiliki kecepatan dan juga ketangkasan dan pastinya mereka juga akan mati-matian di laga kali ini. Itu menjadi cukup dilema ya. Dan juga kalau Rizky Ridho kita tahu gimana pada saat di laga sebelumnya Ridho tidak dimainkan dan dengan hadirnya Ridho sebagai pemain pengganti ini benar-benar membuat kita tuh merasa jauh lebih safe gitu saat Kalau nonton ada nyaman Ridho nggak di dalam. deg-degan gitu ya. Ya, kalau dia gitu. headingnya nggak dia buang itu satu sama loh lawan Bahrain. Iya kan? Oh iya. Yang Iya, Ridho Mudah-mudahan bukan, sih ya. Hubner boleh main tuh ya, karena kan sekarang ormas-ormas lagi dicari tuh ya. Preman-premannya kan. Preman ya. El Preman kan. Kalau Bung Ropan gimana Bung Ropan? Ya, kalau bicara 3 di belakang, saya pikir Kluivert tidak akan mungkin mengambil sebuah resiko untuk Resiko ya, menggantikan pemain. Oke. Walaupun kita tahu di sana masih ada Mes Hilgers, ada Jordi, tapi 3 ini kan bagus. Mereka clean sheet loh lawan Arab. Iya.
sama lawan Bahrain, ya kan? Semua tiga-tiga itu main. Chemistry-nya mereka dapat. Jadi antara Jai, Rido dan juga dengan Justin Hubner. Akan sulit kalau memang ada pergantian di sana, akan berubah lagi. Gitu. Karena mereka kan sudah saling komposisinya menyatu. sudah ideal ya. Dan ini penting, karena ini kita di barisan belakang untuk menghadapi Cina yang lagi bernafsu besar untuk bisa mengalahkan kita. Mereka akan bermain terbuka kan. Nah kita punya kekuatan di belakang dengan 3 ini. Di samping Kevin Dix di kanan dan Calvin Verdong ada di kiri. Karena kita kan akan bermain dengan 3-4-3. Itu akan dilakukan oleh Patrick Kluivert. Jadi tetap harus hati-hati, tidak boleh merubah. Itu the winning team itu kalau bisa dikatakan. Ya, kalau bisa di belakang ini, kalau khusus kita bicara di belakang. Jangan merubah. Kalau Mes tidak pernah menang kalau semenjak dia main dengan tim Indonesia. Lawan Bahrain draw, lawan Cina kalah, lawan Australia kalah. Di mana Mes ada saat itu dan selalu cedera. Kan? Tapi kalau dari performa ketika bermain di Liga Belanda seperti apa, Mes Hilgers? Ya di Belanda juga kan agak up and down kan, sulit ya. Kadang-kadang bermain kan dia semacam kaki kaca, gampang cedera. Yang jadi masalah. Dia lagi menurun juga. Jadi saya pikir harus diperhatikan. Dan Kluivert tahu bahwa di belakang itu tidak bisa diubah. Dengan Hubner, Rido, dan juga dengan Jai Isas. Ini suatu hal yang sangat kuat saya pikir. Akan ada risiko kalau sampai berubah. Ini ditonton sambil makan pagi loh ini. Enggak, cuma kasih tahu bahwa belakang itu jangkar lah. Jangkar itu, iya. Ini penasaran sama Emil Audero juga ya. Emil Audero juga nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Kita akan tanyakan juga bagaimana chemistry di lini belakang. Emil Audero masuk, apakah juga akan langsung nyetel begitu ya dengan 3 back Indonesia? Sesaat lagi pemirsa tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pocong-pocong itu mereka senang. Ya, sebelum kita ngomongin Emil Audero tadi, saya mau tanya dulu ke Bang Ege. Biasanya menganalisis komunikasi politik, menganalisis jogetnya timnas gimana nih? Kira-kira joget-joget kemenangan ini. Ya, kira-kira bagaimana? Ya ini kalau joget-joget ini kan membuktikan 3 hal. Yang pertama, ketika bajunya putih semua kompak dengan ulang tahunnya Pak Erick Thohir gitu kan. Bahkan ada janji loh. 2 kali menang. Iya, 3 points kan dia bilang 2 kali 3 ya, kemungkinan gitu kan. Bagus. Yang kedua, ini joget-joget luar biasa kompak lah berarti ya. Kompak semua walaupun lagi-lagi nanti tetap begitu. Ini namanya kita semua kompak, tapi begitu DSP ya kan, begitu daftar susunan pemain kan tetap harus ada yang masuk sesuai dengan apa yang dianggap oleh pelatih terbaik gitu ya. Yang lain ya duduk di VIP Barat biasanya ya. Itu kan hak prerogatifnya. Iya. Nah, jadi kekompakan mereka yang penting bagi kita. Lepas dari kan kalau di media sosial macam-macam lah ya, dangdung, tapi kan toh mereka kompak. Artinya mereka tetap harus seperti itu gitu. Apapun kata media sosial lah kan sekarang penilaiannya dari media sosial kan. Penting mereka kompak gitu kan. Tapi kalau bicara kompak, tadi kita juga bahas Emil Audero akan masuk menggantikan Martin Paes. Seperti apa kekompakan lini belakang nantinya? Nah, saya khusus menyorot kiper ini ya. Kalau Emil Audero ahlinya adalah Ropan. Tapi yang saya mau katakan, Cina itu mengalami persoalan serius loh dengan kipernya itu ya, yang kemarin Wang Dale itu. Karena dia itu menurut saya gol keduanya yang dipetik oleh Australia itu relatif bodoh. Yang tendangan dari Nissan Pelaveli itu dia bisa tangkap tapi karena kebentur kakinya masuk. Anda bayangkan loh, kiper dengan pengalaman kiper utama. Betul. Sehingga ada kemungkinan nanti dia nih membawa kiper yang kedua kali untuk Liu dan Zhou untuk main di Indonesia barangkali. Bisa saja. Jadi ya maksud saya dipersiapkan itu oleh Brankovic. Yang mau saya katakan kiper juga menentukan nih. Jadi kebetulan Martin Paes ada 2 masalah kan itu. Kalaupun dia datang ke Indonesia misalnya nggak akumulasi kartu kuning pun, kalau main di Amerika itu Minggu malam sore baru nyampe Selasa. Ini sudah Senin. Sampai nyampe 12 jam. Tidur-tiduran gitu. Tiduran dulu lah ya. Tentu kita berharap Emil Audero itu kemarin sudah latihan dengan kacamata khusus juga itu ya. Yang memang dipakai di Eropa untuk melatih segala kecekatan dan kesigapan. Gimana Bung Ropan, Emil Audero? Iya, kalau bicara Emil kan ini kesempatan buat dia lah. Dia sudah dipanggil ketika melawan Australia, tidak bermain, Paes yang bermain. Lawan Bahrain juga Paes. Orang bisa mengharap bahwa Emil dia akan tampil. Tapi akhirnya ada akumulasi kartu yang saya pikir sebenarnya tidak perlu terjadi yang dilakukan oleh Paes saat itu. Kalau dia tidak kena kartu, pasti dia akan main lagi melawan Cina kan. Jadi sekarang Emil kesempatan. Nah kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh Emil untuk bisa membuktikan bahwa dia betul-betul siap untuk bisa mengamankan gawang kita. Ya memang pertahanan kita oke.
tapi kan akan menentukan juga di penjaga gawang. Betul. Ya, dia banyak kemasukan dengan Palermo kemarin, Palermo tidak bisa bersaing. Tapi tidak untung juga kalau dia terus dengan Palermo kemana bermain, dia belum datang. Dia baru datang pada hari nanti Senin atau Selasa. Karena sampai tanggal 1 Juni kan dia akan bermain. Tapi untung di tanggal 25 kalah lawan Stabia Juve, sehingga dia punya waktu untuk bisa datang bergabung bersama-sama. Jadi saya pikir inilah kesempatan buat dia. Debut dia loh. Ya kesempatan emas artinya bisa langsung di GBK menunjukkan performa terbaiknya begitu kita harapkan ya. Betul. Harapannya. Langsung pertanyaan pamungkas. Emil Audero yang Kalau jadi untuk sosok idola kayaknya. Iya, ini idola baru, apalagi cewek-cewek ya. Ini kayaknya aku juga penasaran lihat penampilan Emil Audero ya, karena kita juga punya ekspektasi lebih terhadap Emil. Kita harapkan bisa mengimbangi pas pada saat perform di bawah Mister Gawang. Dan ini memang yang agak cukup kita masih kayak agak-agak deg-degan juga karena kan ini penampilan debutnya, apalagi ini adalah laga yang sangat penting. Kan chemistry mungkin di luar lapangan atau di saat latihan mereka sudah terbangun, tapi mereka Emil tuh belum pernah tampil langsung di saat kompetisi bersama. Kan ini penting banget komunikasi ya Bung ya, untuk lini belakang dari kiper terhadap lini belakang juga yang lainnya. Ini juga sangat penting komunikasinya. Ini juga yang cukup membuat kayak agak deg-degan gimana ya, apalagi ini lagi sangat penting bagi Indonesia. Tapi kita juga bisa katakan bahwa Emil juga punya pengalaman yang cukup baik ya. Tadi Bung Ropan juga sudah bilang, Bung Ege juga udah bilang bahwa pengalamannya juga sudah cukup baik, dan mudah-mudahan dengan pengalaman yang ada, mental yang sudah digembleng ya, mudah-mudahan juga dengan adanya semua ini bisa membawa penampilan yang terbaiknya di bawah Mister Gawang. Amin. Sedikit terakhir, Amin. sebagai pakar komunikasi juga tadi Intan, Bang Ege, akan ada cen-cen khusus di pertandingan tanggal 5 nanti, apalagi dengan kalau kita lihat ada tagar-tagar ini yang agak ngeri ini begitu ya. Tagar apa? Karena ini kan laga hidup mati, perjudian bagi Patrick Kluivert. Ini semua lah, sepak bola ini kan di Indonesia terutama sebetulnya pengurusnya target 2034 baru lolos Piala Dunia. Ada yang bilang 2038, 2034. Nah kita yang para pendukung ini yang bilang enggak 2026 lah, karena kesempatannya bagus. Tapi lepas dari tagar-tagar itu, yang saya mau katakan, besok ini pertandingan hari Kamis itu adalah suasana khusus sekali. Malam takbiran loh itu. Oh iya. Jadi tagarnya ada kan di cepetan, tagarnya ada kan? Iya, Udah disiapin nggak? semua semangat. Jangan ada berharap ada yang dikorbankan. Oke, baik. Siap. Jangan kita berharap jangan ada yang dikorbankan. Yang kita korbankan Cina ya. Gitu. Terima kasih Bang Ege, Bang Ropan dan juga Intan untuk waktunya pada pagi hari ini. Pemirsa, perbincangan kita sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya Firpus Yonaso. Saya Niko Mala, terima kasih, sampai jumpa. Tagarnya nggak mau keluar.